Kembali lagi bersama kita di obrolan Gason. Apa Pak Gason? Gagasan. Ini part berapa? Ini part 2. Sebelumnya sudah pembahasan tentang kehidupan. Sekarang ini kok judulnya Tentang apa? dewasa, Bu. Menurutmu gimana, Bu? Dewasa itu dalam pikiranmu itu apa, Bu? Dewasa itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kalau contohnya itu gimana? Tanggung jawab. Maksudnya dewasa itu berpikiran lebih positif, terus positif. Pikiran negatifnya itu sekitar 20%, positifnya itu ke 80% kalau dewasa. Seperti itulah gambarannya. Atau contohnya seperti apa ya? Contohnya dalam hal pekerjaan atau dalam kehidupan berumah tangga itu gimana? Mungkin kita ambil contoh di Pekerjaan. dalam pekerjaan. Kalau yang dewasa pasti dia lebih menganggap kerjaannya itu, meskipun itu perusahaan orang, tapi dia menganggap itu miliknya. Oh, jadi merasa bertanggung jawab atas Ya, berjiwa berlangsungnya perusahaan ini. ownership atau Ownership. berjiwa memiliki. Jadi itu calon-calon pemimpin perusahaan itu kalau punya jiwa seperti itu. Atau bahkan dalam jabatan terkecil harus memiliki tanggung jawab seperti itu juga, Pak. Semua, karena pada intinya semakin kita dewasa, semakin kita bertambahnya umur, pasti kita maunya ada peningkatan. Nah, dengan ada jiwa seperti itu, maka secara tidak langsung akan dilirik untuk pasti ada jenjang tingkatan naik. levelnya. Nah, pasti ada jenjang naik ke atas atau jabatan. Jadi istilahnya tidak lari kosong, ya kak, Bu? Tidak larkos. Nah terus untuk dewasa sendiri itu kok apakah berbanding lurus dengan umur, Pak? Dewasa itu entah juga, Bu. Mana ini? Itu di sana. Oh, kak, refill. Ini lebih sehat. Ini sudah dikasih jampi-jampi. Micin. Jadi kita umur bertambah belum tentu bisa dewasa. Umur bertambah atau umur masih muda, umur masih tua, itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi ya pikiran. Yang mempengaruhi kedewasaan itu adalah pikiranmu sendiri. Makanya ada yang bilang kalau didewasakan oleh keadaan itu gimana ya? Justru itu sebenarnya lebih bagus langsung praktek kan. Didewasakan oleh keadaan. Jadi bukan, misalnya ambil contoh kecil, kamu belum siap nikah, tapi udah ada jangan itu deh kayaknya. Jangan itu kayaknya. namanya juga Pak? Podcast apa tuh? Podcast apa? Gagasan kosong. Jadi ngalor ngidul aja, Bu. Ya misalkan nih kamu nikah, tapi secara materi itu belum siap. Secara materi tidak siap. Terus? Secara finansial atau materi sama aja kan. Secara mental siap nggak siap. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, taunya cuman enaknya doang. Dalam pikirannya tapi kalau sudah terjun pasti ada rasa kaget, ada rasa
mau berjuang, misalkan nih kerjaanmu cuman sales, Nah, pasti maunya kalau lebih kalau up. kalaupun sales minimal koordinator atau supervisor. Pasti ada usaha untuk meraih itu ya, meskipun itu agak susah, tapi ya pasti ada usahanya lah. Karena Dan kan dan menghindari yang namanya pengangguran. ya, karena kan kita sudah bukan hanya menghidupi diri sendiri lagi, sudah ada anaknya orang dan bahkan ada anak kita juga sendiri di situ kan. Ya seperti itulah. Jadi dewasa itu penuh dengan kompleksitas kehidupan ya Pak, harus bertanggung jawab dan berani mengambil resiko. Iya. Resiko apa itu Pak? Aku enggak paham yang kamu ucapkan. Saya juga nggak paham kok ini Obrolan apa ini? apa namanya, belibet kok. Kenapa itu kalau belibet? Oke, belibet itu hal yang biasa sebenarnya. Karena belum terbiasa untuk berbicara. Belibet itu karena kita kan biasa ngobrol secara formal yang biasanya anak-anak area kumpulan kan. Nah, terus tiba-tiba kita ngobrol pakai bahasa baku. Iya. Atau ngobrol ke atasan harus kan bahasa Indonesia yang pada Sebenarnya umumnya kan. Tapi kalau misalkan kita enggak terbiasa itu ya pasti belibet. Terus ya adanya harus sering ngobrol juga. Karena manusia itu kan makhluk yang Apa? namanya kalau komunikasi itu Pak? Sosial. Komunikatif. Ya, sosial. Segala sesuatunya harus dikomunikasikan. Karena untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita itu dengan cara ya ngobrol atau berkomunikasi. Kalau komunikasinya saja tidak bagus, bagaimana pesannya bisa tersampaikan dengan baik kan? Betul. Nah, aku pernah dengar dari trainer untuk apa namanya? Trainer komunikasi itu bilangnya semua orang itu wajar kalau nervous. Apalagi untuk mungkin mengawali. bukan trainer gitu. Apa? Iya, kayak Motivator. bukan, kalau motivator kan untuk memberi motivasi. Kalau trainer tuh kayak melatih skill komunikasi. Ada memang Gitu ya. ada memang pekerjaannya. Jadi semua expert yang ada di expert MC kah, expert yang pembicara di depan orang banyak itu awalnya mereka juga memiliki pasti. nervous yang sama. Karena sesuatu kan kita kan sering kalau disuruh maju ke depan kan, ya aku nggak bisa. Kamu aja lah, kamu yang sudah sering. Bagaimana kita mau bisa kalau kita tidak pernah mencoba? Iya. Ya contohnya itu waktu aku SD ya. SD itu sering maju ke depan, menjawab pertanyaan, mengisi tugas di papan tulis. Menjadi hal yang biasa kan? Nyanyi itu sudah sering. Nyanyi apa Bu? Aku lakukan dulu tuh pokoknya asal maju aja. Asal maju aja, terus memberanikan diri, lama-lama terbiasa. Nah pada saat aku pindah sekolah, ini pakai saya kah apa? Aku sembarang kan gagasan kosong. Pas aku pindah sekolah itu kan dari kampung terus pindah ke kota, meskipun bukan kota amat ya, kota kecil juga, tapi itu yang tiba-tiba mau maju ke depan itu agak susah. Jadi awalnya di situ takut maju, terus keterusan sampai sekarang jadi nervous kalau berbicara depan. Padahal dulu bisa. Karena masuk ke dalam lingkungan baru, terus lingkungannya itu pada bullying, suka membuli juga sih. Apa? Dia memberikan contoh itu maju ke depan itu hal yang memalukan.
Jadi saling menertawakan gitu. Jadi menertawakan. Padahal itu sebenarnya kalau di dalam kondisi yang sebelumnya itu malah bagus. Kalau kondisi yang betul, karena memalukan. Perlu sih namanya lingkungan itu yang memberikan approach. Kita cari dulu ya. Apa lagi approach? Approach apa? Mendekati. Approach kali. AF. Apa sih itu? Approach. Approve. Bukan. Hati-hati. Ini nanti dikat ya. Sebagian dari komedi. Penghargaan. Ya itulah apresiasi yang paling mudahnya. Iya, apresiasi. Harusnya itu orang-orang itu memberikan apresiasi meskipun itu salah, tidak langsung menertawakan. Iya, karena contohnya saja kayak kita yang belajar bahasa Inggris kan. Kalau salah satunya tadi, kalau salah ditertawakan. Harusnya itu kan tapi sebagian dari ini. Tapi kalau misalkan itu yang menertawakan orang lain, bukan teman ya, maksudnya kita tidak terlalu dekat, pasti kena mental. Apalagi misalkan ada cewek atau orang yang kamu suka di situ kan, pasti kena mental. Tapi kalau aku lebih ke ini kok, orang yang levelnya di atasku. Kalau cewek mah udah biasa. Nah ini kita berbicara masuk di dalam lingkup sekolah dulu yang tadi. Lingkup. Kalau untuk sekolah. Yang di umur yang sekarang malu sudah sedikit ya. Iya. Tapi kan kalau yang seperti yang kamu bilang tadi, ngobrol di bawah level pasti tidak ada kayak kecanggungan. Iya. Malah kita kayak close gitu. Cuman kalau di depan umum ditonton banyak orang, membawakan sebuah materi, pasti itu tetap itu kalau misalkan belum pernah sama sekali ya. Bahkan MC sekalipun itu kalau memang dia ada vakum berapa bulan, pasti dia ada nervous dan lain-lain. Apalagi tergantung kembali penontonnya itu kan orang-orang. Tapi katanya trainer komunikasi itu di setiap lini pekerjaan itu semua membutuhkan skill berkomunikasi dengan baik. Jadi ini kita sudah keluar konteks kedewasaan ya, tapi masih dalam sih ini. Aku ada tips. Mungkin aku ada tips untuk menghilangkan nervous dan tidak percaya diri. Apa itu? Ini tips dari teman juga. Mungkin ini saya terapkan pas ijab kabul. Itu gimana? Tarik nafas. Enggak. Kita harus pagi atau enggak sebelum memulainya itu kita harus entahkah kita terlihat sekencang-kencangnya. Jadi waktu itu gimana? Misalkan masuk di ruangan kan. Udah dikira orang gila itu. Assalamualaikum kasih keras atau enggak teriak apa kan, atau pokoknya teriak aja dulu, keluarkan semua apa yang amarahmu lah, apamu, emosinya keluarkan. Terus setelah itu pasti agak ringan tuh. Tapi itu dipraktekkan langsung. Di mana itu teriak? Di WC? Aku kebetulan di situ langsung coba aja langsung depan orang banyak pas masuk di rumah itu kan. Assalamualaikum gitu. Kasih keras. Nah, terus mengurangi memang betul. Setelah itu ini kan belum pernah aku bicarakan ke kamu ya. Iya. Ini hanya di konten ini saja. Iya, ini langsung kita bicarakan khusus eksklusif. Nah, pas aku jalanin itu ya memang rasa nervous, tekanan itu berkurang. Bukan berarti hilang ya. Kurang. Dan itu aku jalanin, enjoy, terus ijab kabul lancar, cuma sekali. Habis itu sudah. Cuman masalahnya tips ini yang
barusan aku bilang ini, kadang aku lupa juga terapkan ke yang hal yang lain. hal yang lain. Misalkan pernah aku bawakan berbicara depan umum, itu kadang aku lupa praktekkan cara ini. Nah, itu yang lagi-lagi kembali kepada persiapan. Itu kan kamu sudah mempersiapkan juga kan? Betul. Aku akan melakukan ini nanti supaya nggak nervous. Karena ini persiapan yang banyak orang anggap sepele, tapi dampaknya sebenarnya besar. Ketimbang kamu persiapkan materi ini, kamu sudah latihan, terus pada pas hari H menjelaskan, jadi harus ibaratnya seimbang lah, materi siap, terus mental juga siap. Iya. Jadi nggak lari kosong lah. Jadi tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan gagal pun nggak masalah. Paling orang cuma ingatnya dalam waktu sekali itu aja. Nanti selanjutnya kan orang lupa juga. Yang penting kita ada pengalaman untuk mencoba. Jadi terus aku lagi yang nanya nih. Apa yang membuat kamu? Kok kayak pertanyaan? Jadi kayak interview ya? Jadi gimana nih Pak? Kita jadi santai aja. Gimana nih Pak? Tekananmu menghadapi, ini kan umurmu saat ini 27 ya, seumuran kita 27. Biasa kan anggota kan nanya, kenapa belum nikah, kapan, pasti itu pertanyaan ada muncul, selalu muncul. Terus kerja di mana? Nah itu biasa kan menanggapinya gimana? Ya sekarang ini realistis aja lah, mungkin ya entah jawabannya belum ada jodohnya, belum ada yang menerima keadaanku yang sekarang kan, masih belum punya rumah, masih tabungan juga masih nipis gitu nah. Ya realistis aja aku jawabnya sesuai dengan keadaan. Karena aku nggak mau juga nanti kalau kita ngikutin orang kan, kita sendiri belum siap. Tapi sesuai dengan yang planmu itu yang kamu bilang mau cari yang janda-janda. Oh itu pokoknya aku maunya itu ya yang bisa melengkapi lah. Misalkan aku kurangnya ini, dia melengkapi ini, tapi ya kita sama-sama. Maksudnya gimana tuh melengkapi? Berusaha. Contohnya jadi ya yang ini ya sederhana. Enggak, contohnya deh, melengkapi ini, melengkapi itu. Aku kan jawabannya sederhana. Aku kan apa ya, gimana ya, saling melengkapi maksudnya gimana gitu ya. Aku kan kadang langsung ngeblank ini, Bok. Padahal pertanyaanku ringan. Iya, tapi gimana ya? Mungkin aku kasih. Itu karena kamu sudah melewatinya, jadi kamu mungkin gampang kan? Aku belum melewati. Entah, mungkin aku kasih kisi-kisi saling melengkapi. Misalkan kamu udah suka makan ini. Contoh kecilnya. Ya, ibaratnya kalau dia orangnya temperamen, aku kan orangnya lebih kalem. Gitu. Terus misalkan aku orangnya boros, pasanganku ini bisa mengatur uang, manage uang. Jadi supaya ibaratnya kita bawa kendaraan ini jalannya biarpun nabrak lubang, nabrak apa, tetap jalan gitu. Mungkin kalau lelah ya istirahat dulu, nanti jalan lagi. Yang penting enggak kecelakaan gitu nanti jalan. Ya saling melengkapi begitu, Pak. Kayaknya perumpamannya salah, Pak. Hah? Masa mau dibikin jadi kapal juga, kok? Kan kebanyakan orang ini apa? Kapal yang berlabuh. Bahtera. Terus jadi plan kedepannya gimana? Ya plan kedepannya ingin memantapkan diri dulu, kok. Dari segi mental, aku ingin menjadi lebih dewasa. Makanya aku tanya sama kamu, gimana itu pandanganmu tentang kedewasaan? Karena aku masih merasa banyak tanggung jawab yang belum aku kerjakan dengan baik. Sebelum kamu tanya tentang kedewasaan ke aku, emang kamu lihat
adakah hal dewasa dari Nah itu kamu jangan kasih tahu dulu kok. Enggak kan? Kita tanya dulu. Biasa kan? Kan orang melihat ke apa? Kita kan nggak bisa melihat ke diri sendiri kan? Pasti orang yang menilai. Nah, ya. Kamu yang menilai ke aku. Apakah ya termasuk ibaratnya termasuk dewasa lah, kamu sudah bisa memimpin rumah tanggamu berjalan sampai berapa tahun sekarang kan sudah lama. Berapa tahun, Pak? 6. 4 umuran aku 3 tahun. Iya, 4 tahun. Sudah 5 lebih. Ya. Sudah melewati lika-liku rumah tangga lah gitu. Terus dari sisi pekerjaan ya kamu 19 20 21 iya 4 tahun lebih. Dari sisi pekerjaan kamu konsisten ngambil kerjaan yang ibaratnya bisa mencukupi kebutuhan keluargamu. Masih dibanding aku itu masih ibaratnya jauh lah. Meskipun kadang aku lihat kamu agak-agak juga kendor semangatnya, tapi lebih tanggung jawabnya lebih di atas. Nah kembali ke awal video yang tadi ya, kan pertanyaannya itu sudah terjawab ya, pasti karena ada tekanan dari rumah kan, dari rumah keadaan, pasti kita lebih berusaha ketimbang kalau misalkan kita nggak ada tekanan. Iya sih, kadang ada orang juga yang bilang jangan nunggu kamu jadi sukses dulu baru nikah. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang juga tunggu dulu kamu stabil baru nikah. Ya itu plus minus ya. Ada yang bisa jalanin itu, ada yang nggak bisa. Bahkan ada juga kok yang stabil nikah terus ujung-ujungnya gagal, ada juga. Makanya ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jadi bukan caranya yang lebih benar, tapi kenapa harus Roma? Karena Mayora kok. Kenapa bukan? Karena itu memang sudah dari sananya kok. Masa ke Mekah. Ya. Jadi closing dulu Pak, bagaimana Pak kesimpulannya? Ini sudah 10 menit paling. Closing dulu. Sudah habis kan? Iya. Kan kita 10 menit aja durasi supaya. Jangan lupa di-cut ya yang tadi. Iya, aman yang ya. memalukan. Jadi gimana? Terus itu kayaknya betul ya. Nggak usah itu, nggak usah dicari. Gimana closingnya? Jadi apa yang kita kesimpulan pembahasan kali ini? Gagasan kosong. Kesimpulannya, mulailah hal dari jangan menganggap semua hal yang besar itu bisa kita langsung sekaligus selesaikan. Jadi kita harus selesaikan mulai hal-hal kecil dulu, tapi itu konsisten. Jadi konsisten ya. Kuncinya di konsisten. Masuk ya sama. Masuk kan? Ya masuk itu. Nanti ada di bawah ya. Iya. Jadi terima kasih kepada Coach Salim atas narasumber ya. Iya. Di episode Gagasan Kosong kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.